Halo kalian semua, apa kabarnya? Selamat datang kembali di channel Nonton Alur. Jadi di video kali ini, Mimin akan merangkum sebuah alur cerita dari film yang berjudul Final Score. Film ini sendiri dirilis pada tahun 2018, dan dibintangi aktor WWF Christian Bautista. Baiklah, tak perlu banyak spoiler di awal, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah konflik di wilayah negara bagian Rusia, di mana perlawanan terhadap pemerintah dipimpin oleh seorang nasionalis bernama Dmitri, dan seorang jenderal kejam bernama Arkady. Namun berita kematian Dmitri dan ditangkapnya Jenderal Arkady, membuat semangat perlawanan rakyat menjadi runtuh. "17 tahun kemudian terlihat seorang pria yang sedang berlari. Karena dikejar anak buah Dmitri untuk dihabisi. Diketahui setelah Dmitri keluar dari penjara, dia kemudian menjadi ketua kelompok yang dikenal sangat sadis. Adegan berganti di sebuah bandara di kota London, terlihat seorang mantan pasukan khusus Amerika bernama Maek. Sementara di sisi lain terlihat seorang gadis bernama Dani yang berusaha melarikan diri dari rumahnya namun dapat digagalkan oleh kedatangan Maek. Diketahui kalau Maek adalah teman ayah Dani yang tewas dalam sebuah pertempuran. Dia selalu datang ke Inggris untuk menjenguk Dani dan ibunya sesuai janjinya kepada mendiang ayah Dani. Kedatangan Maek kali ini untuk mengajak Dani menonton pertandingan bola, dan tentu saja ibu Dani mengizinkannya. Dan tiba saatnya pertandingan final akan segera dimulai, dan Dani akan mendukung tim kesayangannya yaitu West Ham United. Di tengah antusias para penonton, petugas keamanan mengizinkan jurnalis dan petugas kesehatan masuk, padahal terlihat gelagat yang mencurigakan. Dan di saat bersamaan para pemain sudah memasuki lapangan, yang artinya pertandingan antara West Ham dan tamunya itu pun segera dimulai. Di sana Dani terlihat sedih karena teringat mendiang ayahnya yang selalu mengajaknya nonton bola, sehingga meminta Maek membelikan hotdog untuk sedikit melupakannya. Saat itulah Maek melihat petugas medis tadi, yang walaupun mencurigakan namun Maek mengabaikannya. Padahal pria itu adalah seorang hacker, yang ditugaskan Arkady untuk memanipulasi sistem CCTV di stadion tersebut. Dan dalam waktu singkat Arkady dan anak buahnya berhasil menguasai ruang monitor stadion. Walaupun di sana ada petugas keamanan, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa karena keluarganya dalam ancaman. Children, Chloe 9 and Ben 7. Berpindah kepada Maek yang khawatir terhadap keberadaan Dani, karena saat ini dia sudah berpindah ke tribun lain bersama pacarnya. Terlebih saat Dani tidak bisa dihubungi, karena sistem komunikasi stadion sudah dimatikan oleh Arkady. Di sana Maek bertemu dengan petugas stadion bernama Faisal, yang kemudian bersedia mengantarkannya menuju ruang kendali. Hingga saat di dalam lift, Maek mencurigai seorang petugas stadion yang fotonya nampak berbeda dengan orangnya. Dan tiba-tiba, di dalam tas pria tersebut ditemukan beberapa bahan peledak, sehingga Maek meyakini situasi stadion sedang tidak baik-baik saja. Kemudian Maek mencoba menghubungi polisi untuk meminta bantuan, dengan menggunakan frekuensi radio yang dia rakit sendiri. Mendengar laporan itu, seorang detektif kepolisian bernama Steve, langsung menghubungi kepala keamanan stadion. Namun karena di bawah ancaman, jawaban kepala keamanan stadion justru membuat detektif itu balik menuduh Maek dan memutus sambungan satelitnya. Di saat yang bersamaan Arkady mengutus dua anak buahnya untuk menangkap Maek hidup atau mati.
But he just said that we can make a deal. Setelah mengalahkan dua algojo Arkadi, Mike kembali menghubungi Steve meski ia sendiri belum tahu motif Arkadi sebenarnya. Sementara itu Arkadi dan anak buahnya merebut kendali ruang siaran, bermaksud untuk menyiarkan tujuannya itu secara live. Ternyata tujuan mereka adalah untuk mencari penjahat perang yaitu Dimitri, yang ternyata masih hidup dan ada di antara ribuan penonton. Arkadi juga mengancam akan meledakkan satu blok stadion, jika mereka tidak menyerahkan Dimitri. Mendengar itu Steve jadi panik, dan meminta bantuan militer untuk mengatasinya. Sementara itu Mike menghubungi Faisal, untuk mencari keberadaan Dani. Di sisi lain terlihat Dani bersama Brandon pacarnya, yang nampaknya Brandon mulai nyosor-nyosor. Balik lagi ke Steve yang kedatangan detektif lain, yang akan membantunya dalam masalah ini. Dari sini akhirnya dapat disimpulkan kalau Dimitri masih hidup, dan kematiannya sengaja dipalsukan agar dia bisa pergi ke luar negeri. Dan alasan Arkadi sangat bernafsu sekali menangkap Dimitri adalah, karena menurut Arkadi dan pendukungnya Dimitri adalah seorang pengkhianat revolusi. Di lain sisi akhirnya Arkadi CS mengetahui identitas Mike dan hubungannya dengan Dani. Sehingga Arkadi menyuruh anak buahnya untuk menangkap Dani. Mike yang mengetahui itu langsung berlari ke pinggir lapangan untuk menyelamatkan Dani. Untungnya Faisal dengan cepat membawa Dani pergi dari sana. Keberhasilan Faisal membawa Dani membuat Arkadi kesal, dan menjadikan kepala keamanan stadion sebagai sasaran amarahnya. Sementara itu Faisal berhasil mempertemukan kembali Mike dengan Dani, dan Faisal langsung membawa mereka untuk sembunyi di salah satu blok stadion. Namun di sana mereka melihat puluhan bahan peledak yang dirangkai menjadi satu dalam satu blok. Kemudian Mike kembali menghubungi Steve, dan meminta Steve menjemput Dimitri dan Dani dengan helikopter. Tepat saat pertandingan babak kedua dimulai, Faisal membawa Dani ke titik penjemputan sementara Mike akan mencari Dimitri. Namun Mike bertemu dengan beberapa anak buah Arkadi, hingga kejar-kejaran pun terjadi. Karena terus didesak, Mike akhirnya memberanikan diri untuk terjun ke bawah. Untungnya Mike berhasil menemukan Dimitri, dan langsung dibawa ke atas ke titik penjemputan. Di sisi lain Faisal berhasil dilumpuhkan, dan Dani hanya bisa pasrah saat dibawa menghadap Arkadi. Sementara itu Mike telah sampai di titik penjemputan, namun dia terkejut saat Arkadi menghubunginya, dan akan membunuh Dani jika Dimitri diserahkan kepada polisi. Situasi bertambah kacau saat si detektif menginstruksikan penembakan terhadap Dimitri. Karena menurutnya, lebih baik Dimitri mati beneran daripada harus jatuh ke tangan Arkadi. Sementara itu Dimitri bertanya kepada Mike, kenapa dia mau melakukan semua ini. Mike mengatakan kalau dia pernah kehilangan saudaranya, dan tak mau kehilangan keponakannya juga. Singkat cerita mereka akhirnya sepakat melakukan pertukaran. Tepatnya di tempat yang dipenuhi kilau lampu stadion, sehingga Arkadi tidak menyadari kalau Mike telah mengelabuinya. Namun tiba-tiba anak buah Arkadi yang jago bela diri datang, yang membuat Mike sedikit kewalahan. Sementara di sisi lain Dani dan Dimitri kembali tertangkap, dan dibawa menghadap Arkadi. Dimitri yang tidak ingin melanjutkan revolusi yang salah kaprah, dia pun lebih memilih bunuh diri.
5 menit lagi pertandingan akan berakhir, membuat Mike khawatir terhadap Dani dan penonton lainnya, sehingga menyuruh Faisal untuk meminta penonton menjauh dari area yang berpotensi terjadi ledakan. Tak lama kemudian Arkadi muncul di layar stadion, yang membuat amarah Mike terbakar namun tiba-tiba. Di sana Mike melihat Arkadi membawa Dani di antara kerumunan penonton. Dan dengan sedikit perlawanan, Mike menembak mati Arkadi saat itu juga. Dan film pun akhirnya selesai. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Terima kasih buat kalian yang nonton sampai selesai. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.